Halo guys, jadi sampai tadi pagi aku buka DM Instagram dan ternyata, aku masih baca pertanyaan terkait menghadapi SKB BPK. Jadi aku mau post video ini mungkin bisa diambil, insight-nya, aku mau share hal-hal receh yang kayaknya receh, tapi ini bisa berpengaruh banget terhadap kesuksesan SKB teman-teman. Dan, tips-tips yang aku bagikan tidak confidential harusnya, jadi aku bisa bagiin ini ke teman-teman. Jadi kayak receh gitu dan ini tidak confidential, tapi kalau ini nggak dilakuin, wah bisa bahaya tuh, gitu. Sebelumnya kita lihat dulu ada apa aja sih SKB BPK itu. Yang pertama ada tes psikologi tertulis, terus kemudian habis itu ada LGD, kemudian ada wawancara psikologi, dan kemudian di hari ketiga ada wawancara pengguna. Jadi ini ya, ada 5, kalau di breakdown ada 5, bisa dibedakan mungkin menjadi 5 kategori gitu ya. Ada tes psikologi tertulis, tes psikiatri tertulis, LGD, wawancara psikologi, dan wawancara pengguna atau user interview. Nah, kalau untuk 3 kategori ini, tes psikologi tertulis, psikiatri, sama wawancara psikologi. Apa sih tipsnya? Kalau dari aku tipsnya sebenarnya cukup siapkan badan yang fit aja. Jadi teman-teman bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat badan teman-teman, fit di hari H. Misalnya, teman-teman bisa berusaha tidur yang cukup, jangan begadang malamnya, terus sarapan yang bernutrisi, dan juga, beberapa hari gitu ya sebelum SKB makanannya dijaga, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang bisa membuat, badan teman-teman tuh fit pada hari H pelaksanaan SKB. Ini penting banget. Kayaknya receh tapi kalau ini nggak dilakuin ini bisa, apa ya, bisa merugikan gitu. Karena aku pribadi beneran ini kisah nyata ini, bener-bener aku alami. Waktu SKB, waktu ngerjain tes psikologi tertulis aku ketiduran. Bukan tidur yang kayak beneran, kepala aku di meja terus aku tidur, apalagi sampai mendengkur gitu, enggak. Jadi aku tuh ngerjain, tapi aku nggak sadar gitu loh. Jadi tanganku tetap ngejawab nih, memilih jawaban, tapi kayak nggak sadar gitu loh, tiba-tiba waktu aku gitu sadar, tuh kayak aku baca ya, nih jawaban aku, lah kok nggak aneh banget, ngasal banget nih, terus aku lihat jawaban atasnya lagi, nomor sebelumnya, lah kok ngasal lagi, jawaban atasnya lagi, loh kok aneh banget aku ngejawab ini gitu. Jadi kayak aku ngerjain tapi tuh nggak sadar, jadi kayak kesadarannya hilang sementara gitu, jadi kayak ketiduran ketiduran tapi tangannya gerak gitu loh. Jadi itu waktu SKB itu, aku ngehapus semua jawaban aku tuh berapa ya, banyak banget pokoknya ada 20-an lebih jawaban kalau nggak salah. Dan aku ngulang lagi karena aku lihat kayak beberapa soal, aku coba lihat kok ngawur gitu jawabannya. Aku kok bisa-bisanya aku ngejawab ini gitu, milih ini. Jadinya kayak, ya wasting time kan ada waktu yang terbuang gara-gara aku sempet ketiduran itu, jadi aku ngerjain lagi tuh. Bener-bener banyak banget soal yang aku kerjain ulang, itu kan effort ya, kayak aku harus ngapusin, harus milih jawaban yang, baru gitu. Jadi kayaknya receh tidur yang cukup ini, tapi kalau nggak dilakuin, wah bisa bahaya ini. Ini alhamdulillahnya aku ketiduran waktu aku nyadar, wah kacau nih jawaban aku gitu, aku masih bisa ini ya, masih bisa apa ya, mengelola emosi gitu. Bisa ngontrol biar aku nggak terlalu panik, ya udah aku hapus aja, aku kerjain ulang secepat yang aku bisa gitu. Tapi kalau udahlah ketiduran terus habis itu panik gitu, wah ini lebih bahaya lagi. Jadi ini receh tapi jangan diabaikan gitu. Jangan lupa tidur yang cukup, jangan begadang malamnya, dan sarapan jangan sampai juga waktu ngerjain tuh, perutnya nggak enak gitu, kayak keroncongan gitu, itu juga bakal mengganggu. Dan yang kedua, oh ya ada keduanya nih, lupa. Belum ditulis. Ini yang nomor satu ya. Yang kedua tipsnya adalah aduh ya udahlah di bawah sini aja ya, tulis. Yang kedua adalah kerjakan sesuai instruksi. Nah gini, udah ini doang sebenarnya, apa ya, kalau ditanyain tips-tips
tes psikologi atau psikiatri dari dulu aku juga jawabnya kayak gini sih. Yang pertama pastikan badan fit, karena kalau badannya nggak enak itu ngerjain juga, nggak lancar gitu. Dan yang kedua kerjakan sesuai instruksi. Jadi, baca baik-baik atau dengarkan baik-baik instruksinya, jangan sampai, salah mengerjakan ya, ngerjainnya nggak sesuai instruksi. Sebenarnya ini aja sih, udah cukup ini aja, nggak perlu belajar yang gimana-gimana gitu. Nggak yang, apa ya, nggak kayak mempersiapkan yang CAT ya, kalau CAT itu kan harus belajar materi. Kalau ini sih sebenarnya udah nggak usah yang stres gimana-gimana, pokoknya, tidur cukup, sarapan bernutrisi, terus dengerin atau baca instruksinya baik-baik dan kerjakanlah sesuai instruksi yang diinstruksikan gitu. Udah, mendingan, waktu teman-teman yang masih longgar itu buat belajar CAT aja, karena CAT-nya itu kalau aku lihat kisi-kisi banyak banget ya, dan itu butuh banyak waktu pasti buat mempelajari itu semua. Jadi, daripada pusing-pusing mau belajar apa nih untuk non CAT-nya, mendingan teman-teman, energinya di-save, dialokasikan untuk belajar SKB, CAT yang kisi-kisinya banyak banget itu. Terus, yang kedua LGD. LGD itu apa sih? Eee, LGD singkatannya dari Leaderless Group Discussion atau, kalau di bahasa Indonesia kan diskusi kelompok atau mungkin lebih spesifiknya karena ada FGD, ada LGD ya. Kalau LGD Leaderless Group Discussion, kalau FGD eee, Focus Group Discussion. Jadi kalau di bahasa Indonesiain sebenarnya dua-duanya sama-sama diskusi kelompok, tapi untuk membedakan kalau LGD mungkin ya kalau secara harfiah gitu ya, diskusi kelompok tanpa pemimpin. Karena leaderless itu kan tanpa pemimpin. Jadi memang ya namanya leaderless ya memang, nggak ada pemimpinnya harusnya gitu ya, di diskusi itu gitu. Nah ini juga nggak perlu belajar gimana-gimana sih. Aku jujur waktu aku LGD dulu aku bener-bener ada belajar nggak ada belajar materi apapun, nggak belajar LGD juga enggak. Karena kalau aku pribadi sih aku udah sering banget ya berdiskusi kelompok itu udah sering banget, eee, di kampus atau ketika, daftar BUMN atau swasta gitu sering banget dulu aku, nggak sering banget juga sih, tapi beberapa kali aku melakukan LGD gitu. Kayak misalnya, pas daftar MT itu biasanya suka ada LGD-nya, bahkan in English gitu. Nah, jadi karena ya kalau aku merasa aku nggak bermasalah dengan ngomong di depan banyak orang, nggak masalah dengan, berdiskusi dalam kelompok, jadi aku nggak bener-bener kayak nggak ada persiapannya gitu sih. Aku lebih ke ngepoin doang, ngepoin, siapa sih yang kira-kira bakal jadi, teman diskusi aku gitu ya. Jadi emang aku kepoin jujur, kan kelihatan tuh misalnya si A gitu, A ini, eee, gimana sih background-nya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki, kesulitan dengan berbicara dengan banyak orang, gitu, mungkin teman-teman bisa, apa ya, belajar ngomong kali ya, ngomong di depan banyak orang. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada masalah sama, berbicara di depan orang, maksudnya udah biasa LGD, itu kayak, ya udah tinggal dateng aja pokoknya gitu, nggak harus yang mempersiapkan gimana-gimana banget gitu. Terus yang berikutnya adalah wawancara pengguna atau interview user. Interview user itu namanya juga user ya atau pengguna. Jadi di sini, akan bertemu dengan, orang yang akan jadi user teman-teman nanti kalau misalnya keterima. Jadi nanti akan ketemu langsung sama pegawai BPK-nya ya harusnya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, apa aja yang harus teman-teman persiapkan kalau ketemu sama atasannya teman-teman nanti, harus kayak gimana sih? Aku no comment sih kalau di sini ya, teman-teman bisa menganalisis sendiri harus seperti apa. Takutnya jadi, apa ya, aku men-share hal yang confidential di sini, jadi mungkin aku lebih, ngejelasin aja wawancara pengguna tuh apa sih. Nah, dari situ teman-teman silahkan bisa
resapi sendiri, analisis sendiri kira-kira apa ya yang harus aku persiapkan gitu kalau mau ketemu sama atasan aku nanti kalau misalnya keterima, harus menjawab bagaimana atau menjawab apa, atau apa sih yang harus aku persiapkan gitu. Kalau aku dulu, waktu aku dulu belum ada interview user ini. Jadi, aku pun nggak melalui interview user kalau untuk ke BPK ini. Tapi kalau buat, ke tempat lain gitu, dulu aku juga sebelum, daftar PNS sempet banyak ya, seleksi di BUMN atau di swasta gitu, ya pernah juga interview user, tapi untuk di BPK ini aku nggak melalui interview user. Ini interview user ini baru nih, di tahun-tahun sebelumnya belum ada interview user. Gitu, jadi sebenarnya SKB yang non CAT ya, di sini, aku bahasnya secara lebih khususnya yang non CAT, itu, sebenarnya kayak nggak usah yang gimana-gimana banget, nggak usah yang stres-stres banget, kayak santai aja gitu, karena ini nggak yang harus dipersiapkan yang gimana-gimana banget sih. Yang justru banget banget harus dipersiapkan dengan energi yang besar dan waktu yang banyak, itu adalah, SKB CAT-nya. Karena ya teman-teman lihat aja kisi-kisinya sepanjang itu, sebanyak itu bener-bener harus teman-teman, mencurahkan energi dan waktu teman-teman untuk mempelajari gitu. Kalau yang non CAT mah ini kayak nggak usah yang stres-stres banget lah, ini santai aja mah, yang penting badan fit, kerjakan sesuai instruksi untuk 3 tes ini. Kalau LGD, kalau misalnya teman-teman nggak ada masalah dengan ngobrol atau ngomong di depan beberapa orang, ya kayak nggak usah nyiapin apa-apa juga, yang penting datang aja gitu. Interview pengguna juga, eee, kalau ini aku no comment lah, teman-teman yang mikirin sendiri ya harus belajar apa enggak. Tapi yang jelas yaitu, untuk SKB non CAT ini jauh-jauh lebih santai sih, lebih kayak chill aja gitu. Tapi kalau yang CAT, wah itu bener-bener harus belajar cukup lama itu dengan kisi-kisi yang sebanyak itu. So, jangan lupa tidur yang cukup nanti malam kalau teman-teman udah mau SKB, jangan lupa makan makanan yang bergizi, sarapan yang proper, dan tetap sehat. Semangat menjalankan SKB non CAT.